sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau boleh saya bertanya kepada Bapak Ibu, kapan terakhir kali Bapak Ibu Saudara merasa ketenangan dalam hidup? Apakah setiap hari Bapak Ibu masih merasakan dalam hati Bapak Ibu Saudara ada ketenangan? Apa yang membuat Bapak Ibu Saudara merasakan ketenangan? Apakah karena semua berjalan dengan baik? Ataukah karena semua keinginan kita tercapai? Atau karena tidak ada masalah dalam hidup ini? Atau karena semuanya menyenangkan? Semuanya bisa dinikmati? Jika memang alasan kita merasa tenang kalau semua dalam keadaan baik, terus kapan kita bisa merasa tenang? Karena kehidupan ini tidak menjanjikan segala sesuatunya bisa dalam keadaan baik selamanya. Semuanya di dalam kontrol kita. Semuanya di dalam keinginan kita.
Semuanya seturut dengan apa yang kita mau. Kehidupan tidak bisa berjalan seperti yang kita inginkan kadang-kadang. Benar? Di dalam Mazmur pasal 62, Daud mengatakan bahwa ketika dia dekat dengan Allah, dia merasa tenang. Ya, seperti kita tahu, kehidupan Daud tidak selalu dalam keadaan baik. Sejak dia muda, sejak dia remaja menggembalakan domba, sampai dia menjadi raja, bahkan dalam saat-saat pemerintahannya dia, tidak selamanya keadaan selalu berpihak padanya. Dia mengalami juga ancaman. Dia juga mengalami bahaya. Dia juga menghadapi musuh. Dia menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan dia. Dia menghadapi orang yang mengkhianati dia. Bahkan anaknya sendiri ingin merebut tahtanya. Banyak hal dalam kehidupan Daud bisa menjadi alasan untuk tidak merasa tenang dalam hidupnya. Untuk tidak bisa merasakan ketenangan dalam hatinya. Tetapi dia mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mengapa Daud berkata demikian? Yang pertama kita bisa baca di ayat yang ketiga, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dituliskan di situ, hanya Dia yang melindungi dan menyelamatkan aku. Kemudian diulangi lagi di ayat 7, hanya Dia yang melindungi dan menyelamatkan aku. Jadi dia merasa tenang karena ada Allah yang melindungi dan menyelamatkan dia. Di dalam terjemahan baru dikatakan, Dia gunung batuku, Dia keselamatanku, Dia benteng hidupku. Perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, keselamatan yang Tuhan beri seperti gunung batu, di mana orang berlindung untuk mendapatkan rasa aman dari musuh, mendapatkan keamanan dari musuh. Dia berlindung di balik gunung batu yang kuat, yang kokoh. Ketika kota itu dibentengi dengan tembok yang tinggi, ada benteng pertahanan yang mengelilingi kota itu akan aman. Karena musuh tidak dapat dengan mudah untuk menyerbu masuk ke dalam kota itu. Ketika Daud mengalami masa-masa sulit, ketika Daud mengalami masa-masa ketakutan, ketika Daud mengalami masa-masa bahaya, ada banyak pertolongan Tuhan yang dia dapatkan. Di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 14 dikatakan begini. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Ada perlindungan Allah atas Daud. Bahkan anaknya Saul, yaitu Yonatan yang adalah sahabat Daud, satu kali datang kepada Daud untuk menguatkan dia pada waktu Daud dikejar-kejar oleh Saul ayahnya. Dia mengatakan begini kepada Daud. Di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 15 sampai 16. Tuhan juga mengirimkan Yonatan untuk menguatkan Daud ketika ia merasa takut. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Sif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaannya Daud kepada Allah. Bahkan Yonatan, sahabatnya, anak Saul yang mengejar-ngejar Daud, memberi kekuatan kepada Daud. Sehingga Daud tetap percaya kepada Allah. Dalam masa-masa sulit Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Dan Allah melindungi dia. Sehingga Daud bisa berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena dekat Allah ada perlindungan. Di dekat Allah ada keselamatan. Di dekat Allah ada penjagaan yang luar biasa. Ada keamanan, ada rasa tenang. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah hidup dekat dengan Allah? Bagaimana hidup kita akhir-akhir ini? Apa yang membuat kita tidak merasa tenang dalam hidup ini? Apakah kita jauh dari Allah? Apakah kita tidak lagi datang kepada Tuhan? Alasan yang berikutnya, kenapa Daud berkata bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Karena di dalam Allah ada pengharapan.
Di dalam ayat 6 dikatakan begini. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Harapan itu yang membuat Daud tenang. Harapan kepada apa? Harapan kepada janji Allah bagi dia. Kehidupan Daud sangat dekat sekali dengan Allah. Dia selalu membangun hubungan yang akrab dengan Allah. Pada saat-saat sulit, pada saat-saat suka, dia tidak pernah jauh dari Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Allah, apa yang harus dia lakukan? Bagaimana nanti selanjutnya? Dia begitu dekat dengan Allah. Janji-janji Allah yang dia pegang. Di dalam Mazmur pasal 91 ayat 14 dikatakan begini. Tuhan berkata, jika orang percaya kepadaku, aku akan menyelamatkannya. Aku melindungi para pengikutku yang minta tolong kepadaku. Itu janji Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 91 ayat 14 juga dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Di dalam pasal 91 ayat 15 dikatakan juga, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Itu janji Allah bagi Daud. Dan itu janji Allah juga bagi kita. Orang yang dekat, orang yang berseru kepada Allah, yang berteriak minta tolong, Allah akan menyelamatkannya. Allah akan menjawab. Allah akan datang kepadanya. Itu janji Tuhan. Dan itu janji yang menjadi pengharapan Daud. Dan itu janji jadi pengharapan kita juga. Di tengah keadaan yang penuh dengan kesesakan, dengan kesukaran, kita bisa pegang janji Tuhan. Kenapa Daud bisa percaya sekali kepada janji Tuhan? Karena Daud mengenal Allah. Kedekatan Allah dengan Daud membuat Allah mengenal Daud. Membuat Daud mengenal Allah secara pribadi. Dan itu menjadi kekuatan dia. Makanya janji-janji Allah dia pegang. Karena Allah yang berjanji, Daud tahu bahwa Allah setia kepada janjinya. Dia tahu bahwa Allah akan menggenapi semua janjinya. Itu juga yang kita bisa dapatkan ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita memegang janji Tuhan. Karena harapan itu, harapan dari Allah yang kita percaya itu, yang membuat kita bisa berdiri teguh di masa-masa sukar. Yang membuat kita tidak takut di masa-masa sukar. Yang membuat kita bisa tenang di masa-masa sukar. Karena kita percaya kepada janji Allah yang menjadi pengharapan kita. Itu yang kita bisa pegang. Jadi jika Bapak Ibu Saudara hari ini kehilangan ketenangan, tidak bisa merasa tenang dalam hidupnya, keadaan baik itu tidak bisa selalu datang dalam hidup kita. Karena dunia ini tidak bisa menjanjikan dalam keadaan baik. Tetapi dalam keadaan sukar, dalam keadaan sulit, hanya Tuhan yang bisa menjanjikan ketenangan. Dia sumber ketenangan kita. Kalau kita merasa tenang, kita bisa berpikir dengan jernih. Kalau kita bisa tenang, firman Tuhan katakan, kita bisa mendapat kebahagiaan. Kalau kita bisa tenang, itu menyehatkan badan. Di dalam Amsal pasal 14 ayat 30 dikatakan, hati yang tenang menyehatkan badan, iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Jadi ketenangan itu penting dalam hidup kita. Tetapi ketenangan kita bisa dapat kalau kita dekat dengan Allah. Dan ayat terakhir ini akan saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang maha tinggi, Allah Kudus Israel, berkata kepada umatnya, bertobatlah dan tetaplah tenang, maka kamu akan kuselamatkan. Percayalah kepadaku dengan hati yang tentram, maka kamu akan kukuatkan. Tapi kamu tidak mau. Jadi pada hari ini, firman Tuhan sudah menjanjikan ketenangan buat kita. Mari kita bawa diri kita dekat dengan Tuhan. Dia sumber ketenangan kita. Dia menepati semua janjinya. Seperti yang difirmankannya. Kiranya janji itu menjadi bagian kita. Ketenangan menjadi milik kita jika kita dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.